Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok IoT dengan anggota kelompok Yeskiel David Setiawan, Tabita Emanuel Kotambunan, William Saputra, Kristianto Tri Arturito, dan Raffi Septianto. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai aplikasi teknologi IoT. Internet of Things atau IoT tengah menjadi topik pembicaraan yang semakin hangat di era revolusi industri 4.0 ini, lantaran konsepnya yang tidak hanya memiliki potensi untuk mempengaruhi lifestyle kita, tetapi juga bagaimana kita bekerja. Lalu, apa sebenarnya Internet of Things? Adakah dampak signifikan yang ditimbulkan? Sebelum menyelam lebih dalam, ada baiknya kita berpegang pada dasar-dasarnya terlebih dahulu. IoT adalah singkatan dari Internet of Things yang memiliki arti bahwa internet adalah segalanya. Hal ini memberi makna bahwa suatu konsep saat suatu benda mempunyai teknologi seperti sensor dan software memiliki tujuan dalam berkomunikasi, menghubungkan, bertukar data menggunakan perangkat lain saat terhubung ke internet. Perangkat tersebut akan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data dan transmisi melalui sebuah jaringan tanpa adanya campur tangan manusia. Internet of Things adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain dengan menggunakan jaringan wireless maupun jaringan internet pada sistemnya. IoT adalah salah satu teknologi yang memiliki hubungan erat terhadap istilah M2M atau machine to machine. Alat yang digunakan pada M2M mampu berkomunikasi sehingga disebut dengan smart devices atau perangkat cerdas. Selanjutnya, menurut metode identifikasi RFID atau Radio Frequency Identification, istilah IoT tergolong dalam metode komunikasi. Meskipun IoT juga dapat mencakup teknologi sensor lainnya, teknologi nirkabel atau kode QR atau Quick Response. Berkat adanya chip komputer canggih dan juga banyaknya jaringan nirkabel saat ini, hampir semua perangkat bisa menjadi bagian dari Internet of Things. Jadi, Internet of Things sebenarnya adalah konsep yang cukup sederhana, yang artinya menghubungkan semua objek fisik di kehidupan sehari-hari ke internet. Selanjutnya sejarah singkat IoT. Pada perkembangan IoT atau Internet of Things mulai terlihat sejak adanya teknologi wireless dan nirkabel. Contohnya mikroelektromekanikal atau MEMS, quick response atau QR, dan tentunya juga jaringan internet. Perangkat IoT yang pertama kali dibuat adalah sebuah pemanggang roti. Pada tahun 1989, John Romke dan Simon Hackett mengkoneksikan sebuah toaster ke internet. Toaster atau pemanggang roti tersebut bisa dimatikan dan dinyalakan melalui jaringan internet. Meskipun terdengar sederhana, alat ini sudah termasuk sangat canggih pada masa itu. Setelah perangkat pertama yaitu toaster pada tahun 1989, Steve Mann menciptakan IoT lainnya dalam bentuk WebCam. Kemudian di tahun 1997, Paul Salvo menemukan teknologi sensor yang bisa digunakan pada berbagai perangkat. Akhirnya pada tahun 1999, Kevin Aston yang merupakan Direktur Auto ID Center dari MIT membuat konsep Internet of Things yang terkenal sampai sekarang. Pada tahun yang sama, mesin dengan sistem berbasis RFID, Radio Frequency Identification, juga ditemukan. Nah, pada tahun ini perkembangan IoT dimulai. Mulai dari inovasi RFID yang membantu pelacakan barang melalui frekuensi radio secara remote atau jarak jauh, sampai inovasi dalam objek display data. Sampai saat ini, teknologi IoT masih saja terus berkembang dan semakin stabil. Bahkan sebuah riset mengatakan 20% dari target akan menggunakan IoT dalam 5-10 tahun ke depan. Cara kerja IoT. Cara kerja IoT adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun.
Setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja. Mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin. Kendala terbesar dari pengembangan IoT ini adalah dari sisi sumber daya yang cukup mahal serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks. Biaya pengembangan juga masih mahal dan tidak semua kota atau negara menggunakan IoT sebagai kebutuhan primer mereka. Yang selanjutnya adalah manfaat IoT. Ada 7 manfaat utama yang terdapat di IoT. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya yang efisien. Perangkat IoT akan saling terhubung dan berkomunikasi langsung sehingga pengguna listrik menjadi efisien dan tidak akan ada pengguna peralatan listrik yang tidak diperlukan. Yang kedua, meminimalkan upaya manusia. Perangkat IoT berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam melakukan banyak hal untuk membantu tugas manusia. Hal ini tentunya akan membantu meminimalkan upaya manusia karena IoT melakukan berbagai tugas tanpa perlu campur tangan manusia. Lalu yang ketiga, menghemat waktu. Meningkatkan keamanan. Internet of Things dapat membantu mengontrol rumah atau bahkan smart city melalui ponsel, mendeteksi potensi bahaya, misalnya dalam berlalu lintas, serta memperingatkan pengguna sehingga dapat meningkatkan keamanan dan memberikan perlindungan pribadi. Lalu yang keempat adalah akses yang mudah. Saat ini kamu dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi yang diperlukan dan mengontrol perangkat dari jarak jauh secara real time. Dari lokasi manapun kamu berada, selalu kamu memiliki smartphone dan koneksi internet. Yang kelima, ada manajemen waktu yang lebih baik. Secara keseluruhan, IoT adalah alat penghemat waktu yang luar biasa. Aplikasi IoT memungkinkan kamu memiliki asisten virtual pribadi yang dapat mengingatkan kamu tentang taks harian kamu sehingga kamu bisa menciptakan manajemen waktu yang lebih baik. Yang keenam, ada kecepatan. Adanya aliran data dan otomatisasi aktivitas dalam IoT memungkinkan untuk membantu kamu menyelesaikan banyak tugas dengan lebih cepat. Lalu yang terakhir ada menghemat waktu. Otomatisasi aktivitas oleh IoT akan menghemat banyak waktu karena manusia tidak lagi perlu untuk turun tangan secara langsung. Waktu di sini merupakan faktor utama yang dapat dihemat melalui platform Internet of Things. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur Internet of Things. Sistem IoT terbuat dari 4 unsur utama yang bekerja sama dan menciptakan output skema yang diinginkan. Yang pertama ada sensor yang berfungsi untuk merekam dan mengumpulkan data. Yang kedua ada konektivitas, menghubungkan satu elemen dengan elemen lainnya dalam ekosistem IoT. Yang ketiga ada cloud, server untuk menyimpan dan memproses data sesuai kebutuhan pengguna IoT. Lalu yang kelima ada AI atau Artificial Intelligence, teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan untuk pemikir layaknya otak manusia. Dan yang terakhir ada User Interface, menampilkan informasi yang dapat diolah cloud ke pengguna IoT. Berikutnya kita akan masuk ke dalam apa itu sensor. Sensor adalah salah satu bagian utama dari mesin Internet of Things. Nah, sensor ini berfungsi untuk mengumpulkan dan menunjukkan data dari lingkungan sekitar. Data yang dikumpulkan merupakan data yang sederhana, seperti waktu, geografis, persediaan, atau bahkan bisa juga sesuatu yang kompleks, seperti keadaan kesehatan pasien di rumah sakit.
Next. Berikutnya ada konektivitas. Setelah mengumpulkan data di sekitarnya, perangkat Internet of Things perlu memproses di suatu tempat, dan disinilah konektivitas memainkan peran utama. Data yang dikumpulkan dikirim ke platform Internet of Things dengan bantuan Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth atau jaringan seluler, dan koneksi jaringan lainnya. Sangat penting dalam mentransfer data ke cloud. Lalu yang ketiga adalah pengolahan data atau cloud. Konektivitas memungkinkan transfer data ke cloud. Tempat data disimpan, dianalisis, dan diproses. Data diproses menggunakan Big Data Analytic Engine yang membantu sistem untuk membuat keputusan yang lebih baik sesuai dengan data. Lalu yang berikut ada unsur Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan untuk berpikir layaknya otak manusia. Misalnya, mengolah data sesuai keperluan pengguna. Lalu, yang berikutnya ada antarmuka pengguna atau UI. Ini adalah langkah terakhir dalam memberitahu pengguna utama. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai tindakan, seperti peringatan, pengingat, pesan teks, pemberitahuan atau email, dan tindakan dapat bergantung pada fungsionalitas sistem itu sendiri. Lalu sistem Internet of Things yang canggih bisa dibilang dapat mengkontrol seluruh lingkungan rumah atau bahkan bisa lebih dari itu. Antarmuka pengguna memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tindakan, misalnya menyesuaikan pencahayaan, suhu, penunjuk udara dan lingkungan, dan lain-lainnya. Kemudian terdapat penerapan IoT di berbagai industri. Yang pertama, pada bidang kesehatan, salah satu penerapan IoT di bidang kesehatan adalah alat perekam kesehatan pasien otomatis, misalnya alat perekam detak jantung dan tingkat gula darah. Alat perekam tersebut dipasang pada tubuh pasien di rumah sakit dan dapat langsung dipantau dari mana saja oleh dokter. Ketika detak jantung atau tingkat gula darah mencapai batas yang mengkhawatirkan, alat perekam akan mengirimkan sinyal darurat kepada dokter. Kemudian pada bidang transportasi, salah satu penerapan IoT di bidang transportasi adalah teknologi yang ada pada sistem keamanan mobil pintar. Implementasi IoT bisa juga kita temukan dalam bentuk sistem keamanan, misalnya pada sensor pendeteksi kerusakan rem, gas, atau ban. Tujuannya agar pengguna segera membenahi mobil tersebut sebelum kerusakan lebih parah. Kemudian ada dari bidang pertanian. Salah satu penerapan IoT di bidang pertanian adalah teknologi pendeteksi curah hujan dan keadaan tanah pertanian, di mana kedua alat ini akan mengumpulkan dan mengolah data, misalnya data fluktuasi suhu dan kelembapan tanah. Kemudian ada dari bidang bisnis. Di bidang bisnis ini, penerapan IoT adalah teknologi otomatisasi dalam layanan bisnis yang bertujuan untuk memudahkan pelanggan melakukan pembelian produk. Contohnya seperti QR Code Payment. QR Code Payment adalah IoT yang saat ini sering kita temui, terutama saat kita membayar sebuah produk. Sebagai contoh, ketika kita berkunjung ke sebuah website untuk membeli sebuah produk, website itu memiliki QR Code untuk pembayaran produk. Saat kita memindai QR Code tersebut dengan kamera smartphone, kita akan diminta memasukkan nominal pembayaran, dan setelah melakukan pembayaran, data kita akan terekam dan disimpan di database website. Proses tersebut akan menghasilkan berbagai data pelanggan yang diolah oleh IoT menjadi berbagai jenis data yang spesifik, misalnya seperti tren pembelian sebuah produk. Kemudian chatbot. Chatbot ini adalah contoh IoT yang biasa digunakan dalam layanan customer service 24 jam pada sebuah website. Chatbot ini menirukan interaksi antar manusia di dalam sebuah chat. Dan bedanya chatbot ini terhubung dengan machine learning pada Internet of Things, yang berfungsi untuk menerima data dan merespon data secara otomatis berdasarkan analisa data. Kemudian yang ketiga ada barcode. Barcode adalah contoh IoT dalam kehidupan sehari-hari yang biasa digunakan untuk menyimpan dan menampilkan informasi terkait produk tertentu. Contohnya seperti stok produk, harga, detail proses dalam pabrik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang didapatkan
dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you.